Oke, kembali lagi di channel saya. Makasih buat kalian yang sudah mengklik video ini. Gimana kabar kalian hari ini? Baik-baik saja kan? Kali ini kita membahas terkait video dari ungkapan Tasamara yang membungkam para pembenci Pak Jokowi ya. Para pembenci politik Pak Jokowi kali ini terdiam di tangan Tasamara. Kita lihat gimana videonya. Sebelum kita ke video, bantu subscribe channel saya belum subscribe. Tidak tunggu lama, kita ke video langsung. Let's go. Kalau aku sebenarnya mau bilang seperti ini, Bang. Apakah kebijakan memindahkan ibu kota itu adalah kebijakan yang populer? Saya pikir enggak. Tetapi saya percaya bahwa pemimpin yang visioner tuh harus berani tidak populer, berani tidak populis gitu. Jadi dia tidak boleh hanya menyenangkan rakyatnya dengan kata-kata yang manis, menyenangkan rakyatnya dengan angin-angin surga gitu loh Bang bahasanya gitu. Tidak boleh seperti itu gitu. Tetapi dia harus berani mengambil kebijakan yang terkesannya menyakitkan tetapi baik untuk rakyatnya dalam jangka panjang. Dan menurut saya itu Pak Jokowi. Saya ingat sekali kok Bang, Pak Jokowi itu selalu dikritik ketika mengambil kebijakan-kebijakan yang sebenarnya bukan kebijakan non populer, sebenarnya akan jadi populer, tapi itu pun dikritik. Seperti tol. Jalan tol dulu di periode pertama bahkan hingga hari ini sering dikritik Bang. Rakyat tidak makan semen katanya, ingat nggak dulu Bang? Rakyat nggak makan besi gitu, rakyat tidak makan aspal. Tetapi akibat dari terbangunnya gitu, hampir 1 juta lebih jalan tol di Indonesia hari ini, alur distribusi menjadi lebih lancar, area-area yang dilewati oleh tol tersebut menjadi pusat-pusat ekonomi baru gitu kan. Terus kemudian juga dulu sempat ada kritik terkait MRT gitu. Jadi dulu Pak Jokowi masuk ke Jakarta gitu ya, MRT-nya masih mangkrak gitu, nggak tereksekusi. Pak Jokowi bilang kita akan eksekusi MRT, dikritik sama banyak politisi Jakarta dan bahkan politisi nasional. Bilangnya duitnya dari mana gitu kan. Tetapi Pak Jokowi bilang kita harus eksekusi MRT. Hari ini Bang, MRT menjadi moda transportasi yang sangat menguntungkan bagi pekerja-pekerja di Jakarta gitu. Jadi memang terkadang kita harus berani melawan kritik, harus berani melawan berbagai macam omongan-omongan yang tidak enak gitu. Tapi kalau kita percaya angkanya dan kita tahu bahwa ini akan menguntungkan untuk masyarakat dalam jangka panjang, ya itu harus diambil. Dan menurut saya dalam hal ini Pak Jokowi itu pemimpin yang berani tidak populer, tapi dia tahu bahwa dalam jangka panjang ini akan menguntungkan untuk masyarakat Indonesia. Iya. Ya, apa ini kita kan melihat kritik-kritik ini apa karena memang ada pihak yang memang tidak suka kepada Pak Jokowi ya? Menurut saya sederhana Bang. Pak Jokowi itu approval ratingnya sampai hari ini 70% lebih. Gitu. Saya kira di seluruh survei sepakat bahwa masyarakat Indonesia itu puas dengan pembangunan yang dilakukan Pak Jokowi, puas dengan stabilitas ekonomi yang ada gitu. Sehingga karena beliau ini adalah presiden yang sangat populer, bahkan di 1 tahun terakhir masa jabatannya, banyak orang-orang yang merasa harus mengkritik beliau, menyerang beliau supaya approval rating ini bisa turun gitu. Tetapi yang mereka tidak sadari adalah masyarakat itu kan bukan orang yang bisa terbeli dengan kata-kata. Mereka adalah orang yang merasakan gitu. Sekarang kita fair aja Bang Zulfan gitu. Pak Jokowi ini sukses kok. Kenapa approval rating beliau tuh bisa begitu tinggi? Karena itu juga terbackup, terjustifikasi oleh pembangunan infrastruktur dan pembangunan sumber daya manusia yang beliau lakukan. Bayangkan Bang, Pak Jokowi ini dalam 9 tahun masa pemerintahannya 70% jalan tol di Indonesia itu dibangun di era beliau. 1,7 juta kilometer jalan tol Bang Zulfan. Kemudian juga Bang, IPM, Indeks Pembangunan Manusia Indonesia gitu ya, dari tahun 2020 sampai 2023 itu konsisten naik Bang. Konsisten naik. Hampir 1% konsisten naik gitu. Jadi artinya dari segi umur panjang, hidup sehat, standar hidup layak, standar pengetahuan, naik. Konsisten naik 3 tahun terakhir. Padahal kita menghadapi COVID-19 tuh tahun 2020-2021 itu. Nah, jadi data-data ini menjustifikasi kenapa masyarakat Indonesia hingga hari ini puas dengan Pak Jokowi gitu. Jadi kita bisa bermain kata dan saling mengkritik ya. Tetapi realita kan saya sebenarnya agak sedikit sedih karena IKN ini dijadikan isu politik. Gitu. Kenapa? Karena menurut saya harusnya kita sepakati bersama. Itu kan sudah menjadi undang-undang ya Bang. Kalau sudah menjadi undang-undang sudah melalui sebuah proses politik yang panjang. Artinya sudah dibahas di DPR, sudah dibahas dalam pemerintah dan mungkin
multi partai juga gitu, lintas partai yang menyetujui undang-undang tersebut gitu, bukan hanya dari 1-2 partai atau pendukung pemerintah saja gitu kan. Nah, karena itu saya berharap sih ini jangan dijadikan gorengan politik semata. Kenapa? Efeknya panjang karena ini sudah jadi undang-undang, sudah ada yang investasi di sana, hitungannya sudah ada, dan juga ketika Pak Jokowi mencetuskan ide dan akhirnya mengeksekusi ide IKN ini menjadi kenyataan, Bang gitu. Itu kan yang beliau pikirkan bukan serta-merta terkait politik praktis loh. Yang beliau pikirkan adalah politik kebangsaan, politik kerja gitu. Jadi saya harap sih kita jangan mau gonta-ganti kebijakan setiap kali ganti pemerintahan gitu. Kenapa, Bang? Karena stabilitas dan kontinuitas tuh penting gitu. Keberlanjutan tuh penting gitu. Orang boleh bicara apapun lah, tapi ketidakadanya keberlanjutan itu membuat pembangunan Indonesia itu sepotong-sepotong, nggak lanjut gitu loh, Bang Zulfan. Jadi menurut saya karena nggak ada isu lain. Jadi begini ya, capres-capres kita ini, kalau saya nilai ya, mereka tidak menyusun dari awal pikiran-pikiran strategik apa yang mau dia sampaikan dari awal sampai akhir. Kan katakanlah dari awal dia ditetapkan sebagai kandidat, bahkan sebelumnya dia kan sudah ada di kepala dia, dan itu dirumuskan rundown-nya seperti apa, kemudian pada saat nanti debat presiden itu seperti apa. Ini kan kalau saya lihat apa ya, bingung gitu. Oh, ini ada soal ini nih, IKN, ini aja yang kita angkat. Jadi kacau. Misalnya kan Muhaimin ini kan sebagai wakil cawapresnya Anies ya, juga ngomong kalau nggak salah, ada juga tuh yang dia bilang akan berpikir untuk melanjutkan IKN misalnya. Lu bagaimana sih? Kan kamu ada di DPR. Fraksi kamu ada di DPR dan ikut memutuskan ya. Di sana juga ada Nasdem ikut memutuskan ya. Ada juga PKS, semuanya setuju dengan undang-undang yang sudah diputuskan IKN. Sekarang kamu muncul menolak. Ini logika apa yang dipakai? Tadi makanya saya setuju sekali dengan Samara tadi mengatakan bahwa ya memang ini jangan dijadikan sebagai isu politik. Ya. Hanya kebijakan strategis. Ya. Nah, ini kan mereka harus bisa melihat gitu. Jadi mereka harus melihat bahwa satu hal yang lebih strategik bukan dijadikan alat politik ya gitu. Nah, sekarang itu perkembangannya bagaimana ini, Samara? Ya saya kira isu IKN ini jadi liar kemana-mana kan, Bang Zulfan, banyak dibahas, akhirnya dijadikan objek politik. Dan menurut saya gini loh, kalau kita mau bicara terkait IKN, ya nggak apa-apa, kita sama-sama kalau misalnya ada yang kurang baik atau mau dikoreksi silahkan saja. Kan toh saya kira Pak Jokowi orang yang sangat terbuka dengan itu gitu, pastilah gitu kan. Tetapi kalau bicara mau menghentikan, bicara sampai wah kita menganggap IKN tidak menguntungkan dan lain sebagainya, hanya menguntungkan ASN dan lain sebagainya gitu. Banyak kritik-kritik seperti itu. Padahal undang-undang ini sudah clear, proses sudah berjalan. Ini kan clear bahwa mohon maaf ini jadi seperti terkesan membangun narasi yang populis gitu Bang Zulfan. Dan menurut saya tidak fair dan tidak boleh ketika kita membangun narasi yang populis hanya untuk memenangkan sebuah pertarungan, hanya untuk menyenangkan hati sebagian orang. Padahal untuk masyarakat secara jangka panjang, untuk kepentingan nasional dan untuk pembangunan yang berkelanjutan kita tidak pikirkan sama sekali. Jadi kalau menurut saya sih saya lebih suka dengan cara-caranya Pak Jokowi ya gitu. Pak Jokowi ini kan belakangan ini sedang dikritik di mana-mana gitu, diserang di mana-mana. Tetapi beliau menunjukkan dengan banyaknya tuduhan, dengan banyaknya kritik dan bahkan fitnah tadi Bang Zulfan bilang di awal, beliau fokus kerja. Gitu. Itu menurut saya salah satu hal yang membuat saya dari dulu tuh kagum sama beliau ya Bang ya. Dari pertama kali saya di politik ngelihat beliau jadi gubernur, melihat beliau menjadi presiden periode pertama dan periode kedua, beliau tuh orang yang konsisten dari awal hingga kini, dikritik, dituduh macam-macam, fokus kerja dan hasilnya selalu clear Bang, outputnya selalu jelas. Dan sebenarnya gini Bang Zulfan, ada satu hal juga yang menurut saya menarik tentang Pak Jokowi ini ya, yang juga jarang dibahas. Kita kan banyak bicara soal IKN. Dan dari kemarin itu orang banyak bicara soal seolah-olah Pak Jokowi ini
tidak mementingkan kepentingan rakyat banyak. Padahal Pak Jokowi itu adalah orang yang sangat mementingkan kepentingan nasional. Saya tuh selalu percaya gini, Bang. Pak Jokowi itu adalah wujud nasionalisme Indonesia. Kenapa? Karena buat saya nasionalisme itu bukan pidato yang menggebu-gebu. Nasionalisme itu bukan kata-kata yang manis. Tapi nasionalisme itu adalah keberanian dalam bertindak. Dan itu ditunjukkan Pak Jokowi ketika beliau menggugat balik Uni Eropa di WTO terkait hilirisasi nikel. Di situ beliau sebenarnya sedang menyatakan dengan tindakan beliau bahwa kita tidak akan lagi mau mengekspor barang mentah, kita harus ekspor barang setengah jadi dan barang jadi, dan kita tidak mau tunduk terhadap kepentingan-kepentingan yang bukan kepentingan nasional kita. Jadi gimana ya Bang ya, orang boleh bicara apapun, tapi realitanya Pak Jokowi itu adalah sosok yang menunjukkan nasionalisme karena beliau berani bertindak dan membela kepentingan nasional kita. Ya saya kira ya itu ya, orang nggak memahami persoalan. Ya. Dia pikir hilirisasi ini hanya untuk kepentingan para pengusaha. Betul. Justru banyak pengusaha itu keberatan dengan adanya hilirisasi ini. Tapi kan Pak Jokowi terus memaksa, menekan, ini wajib, ini harus. Akhirnya perusahaan-perusahaan emas yang besar seperti Aman Mineral misalnya, kemudian Freeport, mereka sudah mulai, bahkan hampir selesai. Saya dengar juga perusahaan-perusahaan batubara besar-besar seperti KPC dan Adaro ya, itu juga sudah mulai proses membangun, walaupun batubara sebenarnya nggak perlu ini, ya, karena batubara itu kan memang lebih gampang daripada kita bicara soal nikel. Kalau nikel memang harus hilirisasi. Kalau nggak kita jual tanah air. Nikel itu dicangkul, terus tanah naik truk, lalu dijual keluar, kan tanah ikut, kan gitu. Nah makanya kalau dia hilirisasi, maka core daripada nikel itulah yang kita kirimkan gitu. Dan nilai tambah buat nilai tambah buat kita gitu loh. Dan kita banyak dapat keuntungan buat kehidupan masyarakat gitu kan. Nah jadi itulah tadi. Tapi kan banyak yang ini Bang, mungkin tidak mau menggunakan kata hilirisasi. Karena hilirisasi itu sebenarnya sudah lekat dengan Pak Jokowi. Ya karena memang hilirisasi itu tidak bisa ditolak apapun situasinya. Kalau kita memang adalah orang yang nasionalis dan peduli kepentingan nasional, harus hilirisasi Bang. Soalnya terbukti kalau kita lihat data hilirisasi nikel kita tuh per tahun ini sampai 160 triliun Bang, pendapatannya gitu. Jadi ya kadang mau pakai kata-kata macam-macam yang lain. Tapi sebenarnya esensinya hilirisasi Bang. Ya itulah ya. Ya silakan aja lah pakai istilah apa saja. Tapi kan buat kita yang penting manfaat untuk negaranya ini Bang, besar kan gitu. Nah, satu hal yang saya mau tanya juga kepada Samara ya, bahwa waktu sebelum itu kan warawiri itu akrab betul dengan berkaitan dengan Pak Erik dalam konteks baik pencawapresan ya. Karena Pak Erik itu kan aktif sekali ketika beliau menjadi calon wakil presiden itu ya. Dan luar biasa menurut saya, satu kerja yang serius ya. Dan hasilnya adalah mendapatkan angka tertinggi sebagai cawapres. Tadinya jauh di bawah Sandiaga Uno, jauh di bawah Ridwan Kamil, tapi tiba-tiba bisa lompat besar kan. Nah, tapi situasi politik kan berubah ya. Jadi politik ini kan penuh dengan berbagai macam variabel gitu. Orang tidak bisa lihat satu variabel aja. Elektabilitas tidak bisa jadi satu variabel, tapi ada, karena persoalan politik kita ini kan ada presidensial threshold yang partai-partai politik ini ikut menentukan siapa yang jadi capres ataupun siapa yang menjadi cawapres. Nah, mungkin perdebatan di dalam koalisi kan panjang ya. Ya udahlah. Tetapi bagaimana melihat persoalan Pak Erik ini tidak menjadi cawapres ini, biasa aja atau bagaimana keadaannya? Kalau aku sih sebenarnya jujur aja sih biasa aja sih Bang Zulfan. Kenapa? Karena ya biasa dalam posisi ikhlas. Oke, itu dia video, gimana menurut kalian, dan sampai bertemu di video saya selanjutnya.